syiarnya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita, segala usaha kita, segala apapun yang kita lakukan yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah catat menjadi amal soleh, amalan yang mulia yang akan membawa kita pada sebuah kebaikan baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang paling terbaik, yaitu di surganya yang tertinggi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu seorang pria yang gagah berani mendobrak pintu kejahiliahan, seorang pria yang amat mencintai umatnya dan dicintai umatnya, seorang pria yang menjadi suri tauladan dan role model kita, dan kita tidak butuh suri tauladan selain beliau, sejak beliau dipilih menjadi seorang rasul penutup sampai kelak di yaumil akhir, yaitu nabi kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, taat dan patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih kelak di yaumil akhir oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapati sebuah syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini mudah-mudahan kita akan membahas sebuah topik terkait dengan produk haji di tahun 1446 Hijriah. Tapi sebelum dilanjutkan, izinkan saya untuk memimpin doa agar presentasi pada malam hari ini dapat menjadi lebih khidmat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun informasi yang kita dapati pada malam hari ini menjadikan sebuah informasi yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta apapun yang kita rencanakan tentang kebaikan di dalam hati kita menjadi sebuah rencana yang diridhoi oleh Allah, bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Bapak Ibu ayuhal musta'amil kiram rahimakumullah, para mujahid Baitullah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini ya, mudah-mudahan kita akan ada 3 produk terkait penjualan haji ya. Kalau ada sebuah pertanyaan, produk haji mana yang aman ya, maka jawabannya produk haji yang resmi ya. Dan alhamdulillah biidznillah taala, setelah melewati beberapa musim ya, mungkin di tahun ini adalah musim di mana kita keluarkan semuanya resmi ya, alhamdulillah. Jadi ada 3 produk. Kalau bisa dibantu share screen Pak Aidil, supaya bisa dilihat sama teman-teman dari flyernya aja, biar saya bisa paparkan satu persatu mengenai harga, teknis, dan lain sebagainya. Siap. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dilihat di layar kaca kita semua ya. Ini kalau nggak kelihatan di handphone ataupun di laptop bisa di zoom ya. Bahwa di layar kaca kita ada sebuah haji yang bertuliskan Great Hajj 1446 Hijriah, kuota resmi Saudi Arabia. Free umroh 6 days dengan silver package ya. Oke, di sini kita ada 3 package. Package yang pertama adalah paket bronze, di mana bronze harganya 222,9 juta rupiah. Hotel di Mekahnya adalah Anjum, di Madinahnya adalah Sazar Regency. Hotel transitnya berdekatan dengan Aziziyah. Maktabnya yaitu maktab VIP bronze ya, maktab bronze lah. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Dahili adalah sebuah haji yang kuotanya dikeluarkan secara resmi oleh Wazaratul Hajj wal Umroh, oleh Kementerian Haji dan Umroh, diperuntukkan oleh mereka kepada, satu, untuk warga negara, yang kedua diperuntukkan untuk mereka yang memiliki izin tinggal di Saudi Arabia. Ya, pertama untuk warga negara, yang kedua untuk mereka yang memiliki izin tinggal di Saudi Arabia. Nanti setiap jamaah ya, insya Allah bismillah ta'ala akan melakukan proses pembuatan visa ya, diawali dengan proses biometrik,
di mana setelah melakukan biometrik nanti ya biometrik bisa dilakukan mulai minggu depan kalau ada pendaftaran, nanti visanya akan di-stamp di bulan Oktober. Nah, setelah visa di-stamp di bulan Oktober, nanti jamaah akan mendapati umroh dan harus berangkat di bulan pertengahan Desember paling cepat atau di pertengahan Januari ya. Kecuali ada jamaah yang mau berangkat setelah pertengahan Desember juga bisa, tapi menambah biaya. Karena apa? Karena pertengahan Desember, terhitung tanggal 19 Desember sampai dengan 15 Januari adalah musimnya high season di Saudi Arabia. Maka kita penjadwalannya itu bisa mulai dari tanggal 10 Desember sampai dengan tanggal 19 ya. Atau kita bisa mulai lagi dari tanggal 15 sampai dengan akhir Januari ya. Setelah jamaah nanti umrohnya kurang lebih memakan waktu 6 hari, di mana jamaah akan ditempatkan di hotel Diyar Al-Iman di Madinah ya, dan hotel Anjum di Mekah. Di Madinah itu dua hari ya, 3 hari 2 malam. Di Mekah juga 3 hari 2 malam. Dan jamaah akan melakukan perjalanan pulang pergi terhitung kurang lebih 2 hari, maka total perjalanannya itu kurang lebih 6 hari ya. Setiba jamaahnya nanti di Saudi Arabia, maka jamaah akan dikeluarkan dan diproses oleh pihak kami Igomah. Igomah itu resident identity atau resident permit, izin tinggal. Pemrosesan resident identity itu akan memakan waktu kurang lebih maksimal 24 jam kali 2 ya. Tapi alhamdulillah bismillahi ta'ala berdasarkan pengalaman kami 1 kali 24 jam resident identity-nya sudah keluar. Nah, setelah resident identity keluar, maka jamaah akan diarahkan untuk melakukan proses basmah. Basmah itu artinya sidik jari. Proses basmah itu akan dilakukan di area-area mesin basmah terdekat dari hotel ya, ditemani oleh tim kami. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan jamaah dalam aplikasi Absir ya. Prosesnya kurang lebih 1 menit saja, tidak lama. Lalu maka jamaah tinggal mengaktifkan aplikasi Absir yang ada di handphone jamaah masing-masing. Nah, fungsi aplikasi Absir adalah sebuah aplikasi yang mengakomodir semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah Saudi Arabia. Dan di aplikasi Absir juga ya akan ada informasi-informasi, khususnya informasi bahwa kita diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti akan ada tulisan eligible for Hajj. Nah, nanti setelah di Madinah 2 hari, di Mekah 2 hari, maka jamaah akan kembali pulang ke Indonesia ya. Ketika jamaah pulang ke Indonesia, maka kami akan berikan surat secara digital namanya Huruj Audah ya. Nah, itu kami yang kerjakan. Nanti jamaah akan kembali lagi ke Saudi Arabia pada saat musim haji. Ya, jamaah akan kembali lagi pada saat musim haji. Nah, insya Allah bismillahi ta'ala ya, pada saat jamaah berangkat umroh ya dan sudah mendapatkan igomah, maka setelahnya jamaah diminta untuk melakukan pelunasan paket ya. Jamaah apabila melakukan pelunasan paket sesuai dengan regulasi, maka kita bisa langsung mengeksekusi izin hajinya. Artinya di bulan Februari jamaah sudah mendapatkan kepastian bahwa dirinya telah terdaftar secara resmi yang bisa dicek melalui aplikasi Nusuk. Nanti di aplikasi Nusuk akan ada 3 batagah ya secara digital. Batagah itu artinya ID card ya. Nah, ID card secara digital, yang pertama ID card Nusuk ya untuk haji, yang kedua ID card maktab ya, ID card di mana ID card itu memberitahu informasi bahwa kita terdaftar di maktab apa namanya ya, dan yang ketiga ID card Sehati ya. Jadi batagah Sehati, batagah kartu kesehatan lah, kartu kesehatan kita. Oke. Terkait dengan fasilitas ya, di 222,9 juta ini adalah sebuah harga di mana ini paket urban. Urban itu paket 5 free 1. Kalau beli 5 akan gratis 1. Nah, tapi ini diberikan bukan untuk jamaah, tapi untuk tim ya.
Untuk tim 5 free 1 itu ya harganya berapa? 222,9 sudah include all in termasuk free umrohnya. Hotelnya juga lumayan, di Mekah itu 8 malam ya, di Madinah Stazza Regency 5 malam, di Aziziyah kurang lebih 11 sampai 13 hari ya. Maaf, di Aziziyah kurang lebih 9 sampai 12 hari saja ya. Nah, untuk paket bronze, maktabnya itu di Arafah, tenda, di Mina, ya kita akan mendapatkan hotel, ya. Hotelnya itu bukan hotel transit kita, tapi hotelnya hotel yang merupakan fasilitas dari masyair. Nah, hotelnya ini berdasarkan keterangan dari masyair, bertuliskan bahwa hotel yang kita tempati sudah mendapatkan fatwa dari mufti Saudi di Arabia bahwa hotel tersebut sudah masuk dari bagian Mina. Walaupun hotelnya berjarak kurang lebih 1 kilometer ke area Mina. Tapi perlu diketahui bahwa ini adalah program Saudi Arabia di mana Saudi, khususnya pemerintah Saudi yang menyelenggarakan program ini tidak akan semena-mena ya memutuskan sebuah hukum ya. Artinya sudah berdasarkan ijtima para ulama ya. Itu paket 222,9 juta dilanjutkan paket silver. Paket silver hotelnya bisa dibaca ada Darul Iman, Stazza Regency ya, hotel transitnya kurang lebih hampir sama ya. Yang membedakan apa dengan bronze, paket silver itu dua-duanya pakai tenda ya. Jadi di Mina kita pakai tenda, di Arafah kita juga pakai tenda. Nah, tendanya kita bisa kirim gambarannya kurang lebih nanti bisa di-share ya ke Pak Aidil ya. Saya akan coba share ke Pak Aidil, Pak Aidil bisa share di grup para pensiar ya. Maktabnya itu maktab yang sangat mumpuni ya. Ada pendingin ruangan banyak sekali, bukan blower ya. Artinya ada AC yang real AC. Udah gitu ada sofa bed ya, diberikan juga fasilitas-fasilitas penunjang pada saat berada di maktab seperti perlengkapan mandi ya, tempat tas, Quran, sejadah, payung dan lain sebagainya ya. Dan di dalam maktab di dalam maktab itu ada kulkas besar di mana di dalam kulkas itu terdapat air minum yang free, kita bisa ambil 24 jam ya beserta dengan persiapan-persiapan tambahannya. Jadi ada box-box kecil di bawah, banyak sekali minuman. Dan untuk maktab Dahili ini sangat terkenal, merupakan maktab yang paling bagus pelayanannya dibanding seluruh maktab yang ada di Arafah maupun ada di Mina. Ya. Jadi kalau dibanding dengan maktab VIP Indonesia masih bagus maktab VIP Saudi Arabia. Jadi itu maktab silver ya. Yang ketiga gold harganya di Oke, yang silver juga ini paket 5 free 1. Ya, silver paket 5 free 1 berlaku sampai bulan Agustus. Ya, berlaku sampai bulan Agustus. Nanti setelah Agustus apakah ada perpanjangan 5 free 1? Nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Ditambah lagi kemungkinan besar di bulan Agustus akan ada kenaikan harga ya. Nah, dilanjutkan lagi untuk paket gold ya. Paket gold itu di harga 299,9 juta rupiah. Hotel Mekahnya adalah Swiss Makkah atau Swiss Makom bintang 5, di Madinahnya Al Haram bintang 5. Ini merupakan 2 hotel bintang 5 yang sangat mumpuni ya. Ini paketnya adalah paket VVIP ya, di mana maktab di Arafah Minanya juga tenda ya. Maktab di Arafah Minanya tenda dan tendanya sangat eksklusif ya, bukan VIP tapi VVIP, di mana setiap gangway-nya itu dipenuhi dengan hiasan, taman-taman dan lain sebagainya di setiap ruangan ya. Ini tidak pakai sofa bed tapi dia pakai bed khusus di Mina. Khusus di Mina pakai bed. Jadi satu ruangan itu kurang lebih isinya sekitar 12 orang aja. Nanti jamaah akan sangat terlayani dengan baik ya, karena semua komplit di dalam situ. Di gangway akan ada makanan-makanan yang banyak ya 24 jam, bahkan di depan kamar kita akan ada storage kulkas yang isinya es krim, minuman ya. Bahkan disiapkan juga tempat untuk mencukur secara gratis, diberikan sendal secara gratis, memiliki toilet, makannya juga full board ya. Mudah-mudahan ini paket yang terbaik yang bisa kita berikan kepada jamaah dengan harga yang masih kompetitif karena harganya masih di bawah haji furodah.
Bahkan kalau dilihat dari sisi fasilitas, jauh sekali antara maktab dakhili dengan maktab furoda. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 paket haji kita yang dapat kita informasikan kepada setiap jamaah. Nah, ini terkait kuota Saudi Arabia, ya. Nah, kuota Saudi Arabia itu, ya, kembali lagi saya ingatkan, adalah sebuah kuota yang diperuntukkan untuk warga negara Saudi dan diperuntukkan untuk mereka yang memiliki izin tinggal, ya. Nanti setiap jamaah akan pergi ke Saudi untuk mendapatkan izin tinggal, ya. Untuk mendapatkan izin tinggal. Oke, next. Paket selanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah paket haji plus percepatan, ya. Haji percepatan merupakan haji kuota yang diberikan oleh Saudi Arabia kepada negara Indonesia, ya. Kuotanya ini bisa digunakan ketika mendaftar di musim ini 1446, kita juga bisa berangkat di musim ini di 1446 Hijriah. Ada 2 paket, paketnya di 269,9 juta untuk silver, ya. Hotel Mekahnya Marriott bintang 5, hotel di Madinahnya Sazar Regency, hotel transitnya Tilal. Untuk maktabnya di maktab VIP, bukan VVIP. Ini VIP 113 sampai dengan 116. Untuk di paket goldnya harga di 309,9, ya. Hotelnya di Susmakom, Pelataran di Mekah Al Mukarramah, di Madinah Al Haram, ya. Hotel bintang 5 juga. Di hotel transitnya insya Allah di Tilal, setaraf. Maktabnya di 111 atau 112. Ini maktab terbaiknya milik orang Indonesia. Nah, DP-nya kurang lebih di $8.000, ya. Dan penentuan diterima porsi atau tidak paling cepat itu di bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Ini untuk paket haji percepatan. Jadi haji percepatan itu kurang lebih seperti haji plus yang masa tunggunya 7 sampai 8 tahun, tapi kita mendapatkan porsi lebih cepat, ya. Daftar tahun ini kita akan ajukan ke pemerintah karena setiap tahun pemerintah mendapati kuota tambahan dari negara Saudi Arabia, dan biasanya pihak Kemenak, ya, Kementerian Agama akan membagi kuotanya kepada 2 produk. Produk pertama untuk haji reguler, produk kedua untuk haji plus. Ini yang paket haji percepatan. Dan yang ketiga, Pak? Yang ketiga adalah paket haji plus, ya. Haji plus, ya, tadi sama juga dengan haji percepatan, ya, kuota Indonesia. Harganya di $14.750, berangkatnya 5 sampai 7 tahun, ya. Hotelnya Susmakon dan Al Haram, ya. Estimasi harga $14.750, itu kurang lebih di 230 sekian juta. Tapi harga fix itu bisa kita berikan ketika jamaah nomor porsinya ditetapkan di tahun yang sama. Ya, artinya 7 tahun ke depan kita belum bisa memprediksi apakah akan ada perubahan kurs yang signifikan atau ada kondisi yang signifikan yang menyebabkan terjadinya perubahan harga kepada jamaah, ya. Jadi jamaah cukup bayar DP $5.000 saja untuk didaftarkan porsinya ke Kementerian Agama sehingga memiliki nomor porsi haji resmi, haji kuota. Mungkin itu saja Pak Aidil. Setelahnya boleh kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Reza atas penjelasannya. Bapak Ibu di sini yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya pakai mikrofon ya. Raise hand terlebih dahulu, silakan. Halo Mbak Julfa, saya mau bertanya boleh? Oke Pak Arief, silakan. Ya, saya mau bertanya ini. Ini kan tadi ada paket bronze, paket silver, paket gold ya. Nah ini
kita kan pas misal daftar dah di antara ketiga itu pas berangkat dari dari Jakarta kan kita bareng nih. Berarti sampai sana, sampai di Mekah atau di Madinah kita mencar ya? Atau gimana itu sistemnya? Oke, Yang silver, yang gold, yang inian berarti berbeda-beda pembimbingnya, beda ininya atau gimana nantinya di sana itu? oke. Betul, betul. Untuk Pak Reza Jadi silakan langsung dijawab ya. iya, nanti Pak, kita akan ada 3 paket ya, ada bronze, ada silver, ada gold. Ya, masalah nanti berangkatnya barengan atau terpisah itu nanti penentuannya di bulan Februari ya. Insya Allah akan dikelompokkan setiap bis ya. Jadi nanti akan ada manifest nama jamaah yang dikelompokkan berdasarkan bis. Jadi per satu bis per satu paket gitu loh. Nah, adapun kalau kita tadi ada share ada Ustadz Rifki ya sebagai pembimbingnya. Nah, Ustadz Rifki nanti akan memberikan kajian di semua paket terkait dengan edukasi ibadah fikih ya dan mentarbiyah kita selama di Saudi Arabia. Ya paketnya beda. Jadi paketnya beda, maktabnya beda gitu. Oke, itu penjelasannya ya. Dari Pak Teja silakan bertanya. Ini ada di kolom chat, boleh saya jawab nggak nih? Oh iya, boleh, silakan. Untuk izin tinggal apakah pasti keluar atau bagaimana Pak? Untuk izin tinggal insya Allah berdasarkan pengalaman kami ya, izin tinggal yang dikeluarkan oleh Wazarat Dakhiliyah, Kementerian Dalam Negeri itu keluarnya kurang lebih di 2 kali 24 jam dan insya Allah keluar ke. Nah, jadi permasalahannya bukan igomahnya nggak keluar ya, permasalahannya ketika dia basmah tapi sidik jarinya nggak kebaca ya. Pada saat dia basmah sidik jari nggak kebaca, nanti solusinya dia akan ke Jawazat. Jawazat itu artinya imigrasi terdekat ditemani oleh tim kita untuk melakukan basmah secara manual. Jadi insya Allah igomah selama ini nggak ada isu ya, aman. Insya Allah. Oke, Pak Teja Gumilar silakan. Ya, baik. Makasih. Mohon izin tanya Pak Reza, yang terkait eh, Rima Free 1 tadi, itu kan untuk tim ya Pak Reza. Timnya itu siapa aja ya Pak? Makasih Pak Reza. Assalamualaikum. Tim itu yang sudah, Assalamualaikum. Tim itu yang sudah bergabung sebagai eksekutif syiar di Tanur Mutmainah Tour ya. Oh, satu personal tim CR-nya aja ya, bukan satu tim sampai ke BC, BM gitu bukan Pak? Ya, ya BC, BM, IS bisa direct selling. Kalau BC nanti akan dapat fee BC, BM akan dapat fee BM ya. Kalau BC-nya direct selling nanti BC-nya yang dapat direct selling. Kalau BM-nya yang direct selling maka BM-nya akan dapat direct selling. Nah, jadi gini, direct selling itu ditukar sama free. Mau pilih direct selling atau free gitu loh. Nah, kalau fee-nya itu ya untuk gold direct selling-nya di 25 juta, untuk silver direct selling-nya di 20 juta, untuk bronze direct selling-nya di 20 juta. Jadi pilihannya mau terima direct selling atau mau 5 free 1 gitu. Baik. Paham Pak Reza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, siapa tadi? Silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah. Ada pertanyaan nih, untuk haji dakhili saat berangkat haji dari Indonesia ke Saudi pakai visa apa? Nggak pakai visa, pakai resident identity. Pakai kartu yang bentuknya seperti KTP. Jadi itu kartu izin tinggal namanya. Jadi kita nggak pakai visa ke Saudinya, ya jadi kita kayak pakai KTP-nya Saudi, tapi KTP sementara atau green card lah. Jadi kita nggak pakai visa.
Oke, Bu Aisyah silakan bertanya. Bu Aisyah. Oke, Bu Muzayana. Ya, baik. Baik. Bu Muzayana silakan. Mikrofonnya tidak kedengeran. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Reza dan semuanya. Salam, Bun. Yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya jamaah kita pernah sudah setor, kemudian dia mau mengalihkan, setor reguler, kemudian dia mau setor mau ikut dengan kita, itu bagaimana caranya Pak Reza? Ya, kalau jamaah sudah setor paket haji plus atau paket haji reguler, lalu mau mendaftarkan, mau membatalkan porsinya bisa diurus ke tempat mendaftar. Nanti insya Allah akan ada pengembalian yang prosesnya kurang lebih 30 hari kerja. Duitnya kembali kepada jamaah. Dan kemudian kita setorkan dan mendapatkan porsi di sini di Tanur gitu ya? Iya, dan kemudian baru kita setor. Nah, untuk kita down payment-nya itu sebesar 100 juta rupiah. Ya. Down payment setiap paket kita itu harganya di 100 juta rupiah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu ya yang ada di chat nih Iya, biar Pak. terjawab ya. Haji plus percepatan masa tunggu 5-7 tahun, apakah berlaku 5 free 1? Tidak, ya. Jadi untuk 5-7 tahun ini tidak berlaku 5 free 1. Assalamualaikum, izin tanya Pak Reza mau tanya apakah semua paket haji yang ada di Tanur batas usianya berapa maksimal? Oke, untuk haji percepatan dan haji plus batas usia minimalnya 18, maksimalnya tanpa batas. Itu satu. Untuk haji kuota Saudi atau haji dakhili, batas minimal usia 22 sampai 58. Ya. Adapun nanti yang lebih dari 58 boleh konsultasi ke Ibu Maria. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh beliau, ya. Apakah bisa atau tidak bisa, nanti beliau yang akan menganalisa gitu. Karena ada case di mana bisa dan ada juga yang tidak bisa, ya. Pokoknya batasannya 22 sampai 58. Nanti kalau ada case tertentu bisa konsultasi ke Bu Maria. Oke, dilanjutkan. Yang gunakan visa furoda dan mujamalah nggak ada. Oke, furoda dan mujamalah, ya. Mujamalah itu dikeluarkan oleh Wazaratul Dahiliyah, oleh Kementerian Dalam Negeri, dioperasionalkan melalui kedutaan Saudi Arabia yang ada di Indonesia. Ada nggak? Ada, ya. Tapi kita pakai nggak? Tidak. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, furoda adalah visa undangan yang dikeluarkan oleh para sultan, ya. Melalui siapa? Melalui delegasi-delegasinya sultan yang diperjualbelikan secara umum, ya. Jalur distribusinya ada yang melalui syarikah, ada yang melalui orang perorangan. Nah, kita juga nggak pakai. Kenapa kita nggak pakai? Karena satu, pengeluaran visanya di akhir, ya. Jadi visanya itu bisa dikeluarkan di akhir musim. Artinya visa itu baru lancar ketika akhir bulan Dzulqa'dah. Walaupun nanti ada isu di Syawal visanya sudah bisa stem, itu berdasarkan pengalaman ya 5 tahun ke belakang, itu visanya stemnya endut-endutan. Ya kemarin aja kita ada furoda sekitar ada 6 ya. Itu satu visa kita stem jaraknya seminggu. Ya, gitu loh. Jadi resiko kita nggak pakai itu, pertama resiko di sistemnya yang nggak stabil. Yang kedua ya kan masyairnya mahal. Masyair itu apa sih? Masyair itu adalah fasilitas yang kita beli ya, yang di dalamnya terdapat bis menuju Arafah, Musdalifah, Mina. Yang kedua adalah Maktab Arafah, tenda Mina. Yang ketiga adalah Maktab Mina, ya, tenda Mina, ya, tenda Arafah dan tenda Mina. Dan juga ada hotel transit di mana fasilitasnya di harga terendahnya aja di 13.300 real. Ini udah harga paket VVIP-nya Haji Plus dan Dahili. Nah, untuk di Furoda
harga ini itu masih pakai blower. Jadi tendanya nggak pakai AC, dia cuma pakai blower aja. Di mana kalau mau dingin dikasih es batu tuh. Itu. Dan yang ketiga ya, pengelolaannya sangat terbatas serta kuotanya juga terbatas. Contoh misalkan kita punya 100 jamaah ya, nanti kita bisa terpecah-pecah di beberapa maktab gitu loh. Karena tergantung availability yang ada di sistem. Dan sekarang yang paling penting kenapa kita nggak pakai furo dan mujamalah, karena pengurusan masyairnya ya itu tidak bisa di-upgrade ke Haji Plus menggunakan maktab yang dikelola oleh Syarikah Janub Syak Asia, oleh perusahaan yang menaungi maktab di Asia Tenggara ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui ada yang jual maktab 111, 112, 113, 14, 15, 16. Nah, ini dulu kita dari Foroda bisa upgrade ke situ. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu loh. Jadi kita nggak pakai lagi Foroda. Oke, dilanjutkan. Saat umroh 6 hari pengurusan izin tinggal tetap bisa ritual umroh Mekah dan Madinah bebas. Karena jamaah nggak ngapa-ngapain. Ya, yang kerja back office kita aja. Jamaah seperti umroh, nanti jamaah juga bisa melakukan manasik. Ya, di sana manasik haji secara real. Visa dahili berarti dari berangkat umroh sampai haji nggak pulang-pulang, Bu. Ya, umrohnya kan tadi cuma 6 hari. Kalau nggak pulang di sana kita mau ngapain? Atau Bapak ya. Kelamaan di sana, biayanya juga mahal. Kasihan keluarga yang ada di Indonesia. Kita pulang. Nanti pada saat pulang kita ada namanya khuruj audah. Ya, secara digital kita diberikan izin untuk cuti ya, untuk pulang. Nah, nanti kita pulang ke Indonesia secara resmi. Izin bertanya haji yang 5/1 free ini apakah sama dengan paket hajinya dan dapat free umroh juga? Sama ya. Tapi kalau free-nya bergabung dipilih paket yang paling rendah kecuali paket gold ya. Paket gold free-nya silver. Paket silver free-nya silver, paket bronze free-nya bronze. Kalau digabung paket gold-nya 3, silver-nya 2, dapatnya tetap silver ya. Kalau paket silver digabung sama bronze, silver-nya 3, bronze-nya 2, tetap dapat paket bronze. Artinya kalau ada penggabungan paket dipilih free-nya paket yang lebih rendah. Pembiayaan bank untuk haji dahili apa ada? Nggak ada. Untuk berangkat umroh di Desember kita pakai visa apa? Kita masuknya pakai visa amil ya. Nanti mihnah atau pekerjaannya itu adalah marokib haji wal umroh, pengawas haji dan umroh. Ini merupakan syarat ya, kita masuk dulu dengan amil daiman namanya, nanti untuk bisa diproses di Saudi menjadi resident identity. Nanti setelahnya visanya sudah nggak kepake lagi. Untuk dam kita sudah umroh. Untuk dam kita sudah umroh itu seperti apa Pak Reza? Dam itu diberlakukan kepada jamaah haji yang melakukan haji tamattu ya. Jadi jamaah asal Indonesia hajinya tamattu, nanti kita bayar damnya 1 kali aja. Dan dam itu akan dilaksanakan pada saat hari tasrik ya, mulai dari tanggal 10, 11, 12 sampai 13. Nah, dam akan ada penambahan bayar biaya dam itu kurang lebih di harga 3 juta rupiah. Assalamualaikum, izin bertanya, Mbak, izin tinggal berlaku berapa lama? 6 bulan. Apakah setelah dapat izin tinggal bisa digunakan untuk umroh mandiri di bulan-bulan musim haji? Jazakillah, jazakallah khair ya. Ya, kita dikasih 6 bulan ya. Jadi kita masuk di bulan Januari ya. Nah, sampai 6 bulan ke depan izin tinggalnya. Jadi nanti setelah 6 bulan atau diprediksi setelah haji kita akan mengeluarkan huruf nihai. Huruf nihai itu adalah final exit. Ya, jadi nanti udah nggak berlaku lagi. Assalamualaikum Pak Reza, mohon pencerahan penjelasan sengketa saling klaim jamaah antara IS dan BM. Klaim masalah jamaah itu dibuktikan dari pendaftaran ya, dari form ya, dari form pendaftaran. Nanti ada MOU ya. Di MOU setiap haji itu ada MOU ya, ada Memorandum of Understanding, di mana di sana dicantumkan ya nama marketingnya siapa gitu loh. Nah, itu yang bisa menjadi bukti otentik ini jamaah siapa. Lanjut.
Hotel Transit Silver, apakah di Kota Mekah? Iya, di Kota Mekah. Dan saat Hotel Transit 9-12 hari, apa bisa ibadah ke Masjidil Haram? Bebas. Kenapa bebas? Karena kita resmi, ya. Kita nggak takut dibuang ke Jeddah, karena kita punya tasreh resmi. Kita nggak usah repot-repot, takut kehilangan ID card, ya. Karena kita dikasih ID card-nya di tanggal 7 Dzulhijjah. Sebelum itu kita punya ID card digital di handphone masing-masing. Kita bisa keluar Mekah, mau ke Jeddah, mau kemanapun bebas. Pak Reza, kami punya jamaah yang tahun kemarin sudah DP. Ikut yang visa siyahah, maunya berangkat tahun 2025. Tapi tahun ini sudah tidak dipakai. Maksudnya? Oh iya, ya suruh upgrade aja. Nanti bisa konsultasi sama Bu Maria. Caranya gimana? Ya, ini teman-teman ya, saya kasih tahu. Kalau harga paket kita di 222,9, ini perhatiin ya, 222,9, kita kan ada paket 5 free 1, ya. Kalau kita kali 5, itu hasilnya 1.114.000.000, ya. Kita bagi 6, maka harganya itu jadi 185.750.000 rupiah. Nah, ini harga paket bronze ketika kita pakai program 5 free 1. Nah, kita tinggal ngeset, ya khusus yang direct selling. Kita mau margin berapa? Kalau kita mau margin 10 juta per paket, tambahin 10 juta. Kalau mau margin 20 juta, tambahin 20 juta. Artinya kita bisa nggak bikin harga paket ini bisa lebih terjangkau lagi? Bisa. Caranya kita kumpulkan, ya. Jadi kita daftarin 1, 1, 1, 1 sampai 5. Nanti kita dapat 1 lagi yang free. Nah, nanti dibagi rata. Kalau dibagi rata itu hasilnya 185.750.000. Nah, di sini kan ada 1 paket, ya. Jadi yang ke-6-nya itu nggak ada yang dapat komisi, ya. Sehingga harganya jadi murah. Jadi untuk BMBC itu nanti ujrohnya 5 juta kali 5, ya. 25 juta. Jadi BM 25 juta, BC 25 juta. Untuk direct selling-nya karena dia set misalkan 10 juta, ya 10 kali 5, jadi 50 juta. Kalau 20 kali 5, ya hasilnya jadi 100 juta rupiah gitu. Tapi dimaksimalkan semua paket ini, ya, free-nya itu untuk memberangkatkan Mujahid Baitullah dulu. Karena Tanur memiliki sebuah visi dan cita-cita bahwa seluruh Mujahid Baitullahnya bisa berhaji di musim 1446 Hijriah. Amin. Pak Reza, saat Zoom Tanur akan melaksanakan haji dahili 4.000 jamaah, bahkan bisa 5.000 jamaah. Apakah hal tersebut hanya lisan saja atau sudah ada perjanjian MOU antara Tanur Syarikat? Udah, kita udah blok visanya 5.000. Nanti kalau mau minta perjanjian kita bisa kasih perjanjiannya, ya. Tapi mappingan kita baru 2.500. Dan yang paling mensedihkan, mappingan Bu Maria masih sedikit. Bu Maria merupakan komisaris utama, berikut juga marketing director. Harusnya timnya insya Allah paling bisa disupport. Makanya targetnya harus bisa lebih banyak daripada yang lain. Amin. Ada lagi pertanyaan? Amin. Oke, terima kasih Pak Reza. Untuk pertanyaan yang mau Ini kan ada pakai 95 mikrofon, orang nih, ya, Mbak, ya. ya. Ini ada 95 orang, ya. Kalau 95 orang masing-masing ya punya cita-cita bisa haji gratis, ya, kali 5 aja, maka jumlah jamaahnya udah 475. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah ridhoi minimal yang bergabung di grup ini bisa dapat minimal 5 aja. Amin, 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 Amin amin. ya Robbal Alamin. Oke. Pak Reza, kuota dahili terbatas. Iyalah, pasti terbatas. Makanya kita ada peraturan, ya, bahwa kita umrohnya itu cuma di bulan Januari, ya, mulai dari pertengahan Desember sampai dengan pertengahan Januari, ya, sampai akhir Januari gitu. Kenapa? Karena tasrehnya dibuka di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan Januari. Nah, pada saat tasreh dibuka kita sudah bisa langsung eksekusi sehingga kita mendapatkan kuota. Masing-masing kuota maktab itu kurang lebih 2.000, ya. Jadi ada 1 maktab yang bergabung ada 5 syarikah.
Ya, kalau 5 kali 2.000 satu maktab jumlahnya 10.000 orang. Nah, ini akan ada banyak sekali maktab. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Arif. Mana tadi? Untuk yang di luar daerah, apakah bisa saat biometri di Jakarta sekalian umroh 6 hari agar hemat ongkos? Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Q&A. Oke, dari Jenis-jenis Neng visa Ella. yang berlaku di visa. Visa yang berlaku di Saudi Arabia ya berlaku semua. Ya, selama visa itu dikeluarkan oleh Wazarat Dakhiliyah ya atau kedutaan ya, itu berlaku. Visa tuh macam-macam, ada Ailiyah ya kan, ada visa ziarah, ada visa saksiyah, ada visa siaha, ya kan, ada visa amil, ya kan, ada visa haji, ada visa umroh. Tapi ke semua visa itu tidak bisa digunakan untuk haji. Ya, yang bisa digunakan untuk haji, yang pertama cuma visa haji, yang kedua izin tinggal. Tuh, ini pertanyaannya banyak nih. Dua, apakah haji dahili menggunakan visa tersendiri? Enggak pakai visa. Dari tadi udah dijawab. Kita pakai izin tinggal. Bagaimana prosedur pengurusan haji dahili? Apa saja dokumen yang dibutuhkan? Untuk dokumen nanti bisa diinformasikan. Sebenarnya ini udah di-share ya. Untuk haji visa dahili itu kan sudah tidak pakai kalung tag name, semuanya apakah masuk dalam aplikasi? Iya masuk, tadi udah dijelasin. Kalungnya tetap dapat tanggal 7. Ya kalau mau lihat saya ada nih kalungnya. Nanti dikirimin aja fotonya sama Bu Maria. Kalungnya ada 2 ya. Bagaimana tanggapan Kemenak terhadap pelaksanaan haji dahili? Ini bukan produk Kemenak. Ini produk Saudi Arabia ya. Ini di luar teritori Kementerian Agama Republik Indonesia. Malah ini lebih ke Kementerian BP2MI gitu ya. Jadi nanti akan ada KTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Jadi ini nggak diakomodir oleh Kemenag. Mengapa HD yang dilaksanakan 30 hari tidak sama dengan haji reguler pemerintah? Itu tergantung masuknya. Ya nanti kalau masuknya 9 Dzulqa'dah, ya kan, di Madinah 5 malam, di Mekah 8 malam, sisanya di hotel transit, 6 malam kita ada di Armuzna, Arafah, Musdalifah, Mina. Apakah ada tahapan sunat haji yang tidak dilaksanakan sehingga dikenakan dam? Enggak ada, semua dilaksanakan, sampai tarwiyah aja dilaksanakan. Cuma rata-rata nafarnya nafar awal, bukan nafar sani atau nafar akhir ya. Jadi tarwiyah bahkan sebelum tanggal 8 kita udah masuk ke Mina, kita bisa tarwiyah, Arafah, Musdalifah ya. Bisa jumroh Aqobah, kita nanti nginep di Mina hanya sampai tanggal 12 saja. Landing pesawat Riyadh, Jeddah ya. Mengapa biaya HD mahal sehingga memberatkan jamaah? HD nggak mahal, dibanding Furoda lebih mahal ya. HD ini sangat terjangkau, apalagi ya harga kita juga sangat terjangkau ya, boleh cek di luaran sana ya. Dan kita udah free haji, komisinya juga sangat mumpuni gitu. Jadi paket ini insya Allah merupakan solusi ya, karena ini paket resmi bukan ziarah. Oke, berapa lama di Madinah Mekah tadi udah dijawab. Apakah semua keberangkatan untuk jemaah haji tanur dari Jakarta? Dari Jakarta. Ya. Target haji 5.000 untuk tenaga medis bagaimana Pak? Untuk bis apakah juga aman? Aman semua. Ya, jadi kita nggak hanya mengandalkan tim handling kita. Ya, pada saat prosesi akan ada tim-tim dari syarikah. Ya, di setiap bis nanti akan ada musyrif. Ya, nanti juga akan ada tim medis khusus. Ya, bahkan di setiap maktab ada mufti khusus. Ya, semua pembimbingan dan lain sebagainya. Ya itu disupport ya, pengaturan disupport oleh syarikah. Haji dahili ada peluang usia 17 tahun bisa ikut? Tanya Bu Maria. Ya, yang umurnya kurang atau lebih nanti tanya Bu Maria. Pak Reza, untuk wilayah timur bisa biometrik di Surabaya, lebih baik di Jakarta. Di Surabaya hasilnya lama. Ini semua berlaku yang udah jadi IS ya, sedangkan yang belum jadi IS gimana? Yang belum jadi IS umroh dulu bareng Tanur. Atau jadi IS ya, gabung. Ada lagi?
Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Saya pakai yang mau ngomong pakai mikrofon ya. Untuk Bu Nuning Setia, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, saya mau nanya tentang haji percepatan. Ini haji percepatan itu apakah dari haji plus yang 14.750 yang dipercepat, atau tadi disampaikan bahwa haji percepatan itu kuota dari Saudi? Kemudian untuk Kuota tambahan, keberangkatan, Bu. Saya jawab dulu kuota satu ya. tambahan. Oke, Haji percepatan itu kuota yang dikeluarkan oleh Waziratul Hajj wal Umroh, Kementerian Haji Umroh Saudi Arabia, diperuntukkan negara Indonesia. Makanya ditulis kuota Indonesia. Nah, kuota Indonesia itu setiap tahun ditambah sama pemerintah Saudi. Nah, untuk pengelolaan pembagiannya itu dibagi. Dibagi ada yang untuk haji plus, ada juga dibagi untuk reguler. Nah, nanti kita sifatnya pengajuan ya, kita yang penting kita daftar dulu, punya porsi, punya nomor urut. Nomor urutnya ini kita daftarkan ke Kemenak untuk bisa mendapatkan porsi di tahun yang sama. untuk kuota yang kemarin Pak Reza percepatan kita dapat berapa Pak? Kuota Indonesia percepatan saja. itu estimasinya cuma 200 kalau kita. Biasanya percepatan berapa ya Indonesia ya? 20.000 kalau nggak salah. Dapat 20 sampai 25.000 ya. Banyak sih, tapi kan dibagi-bagi. Dibagi-bagi ya, ada yang ke reguler, dibagi ke semua travel, biasanya diakomodir sama asosiasi, Bu. Ya, Gitu. jadi gini Pak Reza, kalau misalnya ada jemaah sudah daftar haji plus nih ya di travel lain gitu, dia ada di waiting Bisa, list di namanya pindah PIN. pindah PIN. Ya, nanti pindah PIN aja ke kita bisa urus. Ya, berarti untuk kemungkinan keberangkatan di tahun 25 besok ini pasti bisa Bisa. berangkat ya. Karena Insya Allah. begitu dicek di Haji Pintar ternyata malah mundur kuotanya di tahun 2028 gitu kan. Iya. Bisa. Bisa ya, Pak? Oh, Bisa iya, oke. pindah PIN aja. Pindah PIN ke kita, nanti kita urus. Oke, baik. Terus ini Pak Reza, tadi untuk yang Haji Dahili ya, 61 tahun itu kan katanya nanti dibikin kayak paspor khusus gitu, Pak Reza. Ini prosesnya 61 gimana? tahun nanti bisa koordinasi sama Bu Maria. Ya. Oke, baik. Nah, terus ini Pak Reza, untuk yang visa percepatan ya hajinya, itu kan di situ tertulis cashback 100% ya, kalau misalnya visa tidak keluar. Betul. Bukankah ketika sudah biometrik visa itu secara otomatis visa itu keluar atau bagaimana? Betul. Jadi untuk melakukan ibadah haji, proses pertama kali kan visa, ya kan? Kalau Yes. visanya keluar, berarti dia bisa haji, kan gitu. Kalau visanya nggak keluar, ya dia nggak bisa haji, itu aja. Makanya penentunya visa. Kalau untuk yang percepatan, itu visa. Kalau untuk yang dahili, itu igomah. Ya, berarti kalau igomahnya udah keluar, ketika dapat free umrohnya itu Lunasin. sudah otomatis berangkat Wajib. ya. Iya. Langsung pelunasan. Oke. Betul. Iya. Oke, sementara begitu Pak Reza, terima kasih. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bu Aisyah, silahkan. Halo, Assalamualaikum Pak Reza. Maaf, namanya Aisyah. Tadi anak saya baru Zoom. Bahasa Masya Inggris. Allah. Siapa? Pak Reza mau nanya, Pak Reza. Ada jemaah yang nanya, ini nanti di bandara, gitu ya, bisa nggak pakai batik haji? Nggak bisa. Nggak ya? Pakai baju syarikah. Karena Pak. kita datang itu diundang sama perusahaan di Saudi, bukan sebagai orang yang berhaji di bawah dari regulasi Kementerian Haji Indonesia. Tapi kalau nanti udah di Saudi mau pakai batik haji nggak apa-apa. Tapi di bandara nggak bisa. Baju syarikah itu dapat berarti ya Pak Reza? Insya Allah nanti kita akan kasih baju ada logo syarikahnya, ya, ada ID syarikah, ada kartu KTLN ya, kartu tenaga kerja luar negeri. Ada kontrak kerjanya juga resmi sebagai Marokib Hajj wal Umroh, pengawas haji dan umroh. Baik. Kemudian ini Pak Reza, tadi yang umroh 6 hari pengurusan igoma,
misalnya qadarullah 6 hari itu belum selesai Pak Reza. Katakanlah Hmm. 7 atau 8 hari, apakah jamaah dikenakan tambahan biaya untuk yang 1 atau 2 hari tambahan itu Pak Reza? Oke. Terkait pengeluaran igoma tanggung jawab perusahaan, ya. Terkait pengeluaran igoma tanggung jawab perusahaan. Tetapi ketika dia melewati batas waktu bukan karena igoma, contohnya pada saat igomanya sudah keluar, ya kan, dia akan melakukan basmah. Basmah itu sidik jari, bahasa Arabnya basmah, ya, di mesin absir, ya, yang terdapat di sekitaran hotel, ya kan, ditemenin tim, lalu sidik jarinya itu prosesinya kurang lebih 1 menit. Sidik jarinya nggak kebaca tuh, gara-gara terlalu halus, ya kan. Walaupun kita juga udah tahu strateginya seperti apa, tapi kalau qadarullah nggak bisa kebaca juga, itu harus ke jawazat, harus ke imigrasi, harus disidik jari secara manual. Nah, sedangkan pendaftaran ke jawazat ada yang bisa langsung di esok harinya, ada yang nunggu. Kalau masalahnya dari jamaah, ya, terlalu halus, sidik jarinya nggak kebaca, maka nanti jamaah akan dikenakan biaya hotel sesuai invoice saja. Kalau ada perpanjangan waktu menginap di Saudi Arabia. Baik, baik, baik. Baik, Pak Reza. Satu lagi Pak Reza, punten. Misalnya ada calon jamaah dari luar kota. Kebetulan kan saya di Pulau Jawa ya Pak Reza. Dia mau survei dari katakanlah Balikpapan ya. Dia mau survei ke kantor Tanur Balikpapan. Itu nggak apa-apa Pak Reza. Maksudnya Bapak di mana, Pak? di Jakarta. Jakarta. Nah, Mau survei ke Balikpapan. jamaahnya dari Balikpapan. Itu beliau jamaah itu survei ke kantor Tanur ya. Kan Ke beliau Jakarta aja, jangan yang ke Balikpapan. oh gitu. Untuk urusan haji Jakarta. Oke, berarti kita atau boleh Zoom meeting dulu kali ya dengan calon jamaahnya Pak Reza ya. Boleh, silakan nanti ya teman-teman pelajarin, belajar meeting, nanti kita akan temenin. Kalau nggak bisa jawab, kita bantuin. Oh, baik, baik. Terima kasih. Jangan kita lagi yang presentasi. Oh, Nanti kalau nggak belajar jalan, nggak bisa jalan kan? oh, oke, oke. Oke, makasih Pak Reza. Siap, makasih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak M. Lutfi Yahya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mau tanya mengenai penjelasan yang saya kurang jelas mengenai haji dahili sama yang percepatan. Tadi kalau yang dahili kan visanya visa tinggal ya, sama percepatan itu visanya visa haji atau Haji, bagaimana? ya. Itu yang pertama. Yang kedua Itu udah dijawab Pak. Dahili pakai izin tinggal. izin tinggal. Kalau percepatan pakai visa haji. Visa haji itu Ya. nunggu berapa tahun, Pak? Yang percepatan. Percepatan di tahun ini juga. Namanya kan percepatan. Iya. Kalau yang normal tunggunya 7 tahun. Oh, kalau yang percepatan bisa tahun ini ya, atau tahun 2025 ya. Sama dahili juga bisa di tahun yang sama. Iya, cuman bedanya visanya aja ya. Yang beda yang satu pakai visa haji, yang satu lagi pakai izin tinggal. Oh gitu, oke. Terus kalau suami istri, Pak, itu kalau di paketnya itu bagaimana? Itu satu kamar hotelnya itu suami istri bisa satu kamar atau harus bagaimana, Pak? Ya, semua paket kamarnya quart, artinya isi berempat, ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau suami istri pasti pisah. Kalau mau upgrade bisa. Nanti biaya upgrade-nya kita akan informasikan. Upgrade artinya gini, pada saat daftar haji, saya mau sekamar berdua suami saya. Ya. Saya mau, ya itu bisa. Namanya upgrade, Pak. Upgrade Ya. double. Itu bisa. Itu tambahnya berapa belum tahu, Pak. Saya harus cek ya, karena saya nggak pegang tabelnya, nanti bisa diinformasikan di grup. Estimasinya itu kurang lebih di berapa ya? $2.000 kalau nggak salah.
Ya, tapi 2020. nanti fixnya nanti Pak ya, takut salah saya. Oke. Nggih. Eh, itu kalau usia Pak ya. Saya suami istri, usia istri masih bisa masuk kalau saya yang suami itu kalau tadi batasnya 58, ini saya di atas 58. Itu bisa bagaimana Pak? Nanti bisa koordinasi sama Bu Maria, insya Allah bisa ada jalan Pak. Gitu Yang ya. 58 gimana caranya? Nanti bisa langsung ke Bu Maria Giptia. Oke, Insya Allah masih bisa. masih bisa ya. Umurnya berapa Pak? Saya 62, istri saya 52. Oh, Masya Allah. 62 panjang umur ya Pak. Amin. Amin, amin. Ya, kalau bisa memang saya akan berangkat tahun depan. Ini kalau Amin. Insya Allah sehat, panjang umur, banyak rezeki. ya, amin, amin. Ya, sementara itu Pak Reza, terima kasih. Siap, makasih Pak. Ya. Oke, yang mau bertanya langsung pakai mikrofon silahkan raise hand terlebih dahulu. Pak Reza bisa pindah ke bagian chat meeting ya. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan di sini. Dari Bu Rosdiana. Kalau pulang umroh 6 hari, apakah bisa sekalian biometrik di Jakarta untuk jemaah yang berdomisili luar Nggak Jakarta? bisa. Nggak bisa. Jadi nanti ke Jakarta, ya kan, kita kan setelah biometrik kita proses ke kedutaan. Di kedutaan itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu loh. Nah ini nggak bisa kita pastiin ya. Jadi bisa 3 hari, bisa 1 minggu gitu kan. Kalau jamaah mau nunggu, ya silakan aja gitu. Tapi saya sangat tidak menyarankan karena kita nggak bisa tentuin kedutaan dan kita nggak bisa ngatur kedutaan. Lebih baik biometrik pulang, nanti tinggal menunggu visanya keluar. Ketika sudah keluar, kita akan informasikan keberangkatannya. Lanjut. Untuk yang belum jadi IS dan masih kumpul-kumpul dana, apakah masih bisa jual dahili atau tidak? Yang belum jadi IS dulu. Nanti baru boleh jualan haji. Jadi di Tanur itu ya bisa jadi IS asalkan pernah jadi jamaah umroh. Atau bisa jadi IS kalau mendaftar di program Go IS Umroh. Program Go IS Umroh nanti dapat license, bisa mengikuti program Urban 5 free 1. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ridwan. Untuk umroh yang 6 hari, free-nya yang Desember bisa di-upgrade harinya tidak? Boleh, tapi dari awal kasih taunya. Bisa di-upgrade harinya dan nambah bayar. Pertanyaan dari Pak Arif, apakah nanti ada transit keberangkatan dan kepulangan di negara lain dan apakah ada city tour-nya? Kemungkinan besar kita pakai 3 maskapai. Ya, bisa Etihad, bisa Qatar, bisa Oman. Semuanya transit. Ya, tapi ini maskapai bintang 5 Middle East. Artinya maskapai bagus ya. Insya Allah. Masalah city tour atau tidak tergantung schedule flight yang dikeluarkan oleh pihak maskapai. Informasinya nanti kita baru bisa terima di bulan Februari paling lambat. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari mana tadi? Kok hilang? Hilang. Sudah tidak ada ya? Oke, yang mau raise hand, mau pakai mikrofon silakan. Atau ada pertanyaan lain lagi silakan. Ini pertanyaan dari Ibu Rosdiana. Kalau sudah pernah berangkat umroh bersama Tanur, apakah untuk IS free atau harus daftar lagi sebagai IS baru? Kalau sudah berangkat umroh, free. Bisa langsung aja daftar. Jadi IS. Dari Pak Samsudin Siregar, Assalamualaikum. Mohon izin baru masuk, apa syarat jadi agen? Daftar program Easy Umroh atau Go IS Umroh. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak Reza. Tadi saya lihat di Telegram itu ada program haji yang dahili itu 25 hari sama 30 hari. Itu bedanya apa, Pak? Bedanya sama aja.
Minimal Tapi 25, bisa sampai 30 hari. oh berarti bebas kita bisa milih gitu ya Pak ya? Enggak bebas milih. Nanti ya target terendahnya 25 hari, maksimalnya bisa 30 hari gitu. Oke. Paling sedikit perjalanannya 25 hari. Paling banyak 30 hari. Jadi sama aja. Oke Pak. Pertanyaan lain dari teman-teman Bapak Ibu? Sepertinya sudah Terima tidak kasih ada. sama-sama. Pertanyaannya, kapan saya bisa dapat 5? Itu tergantung Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi tidak mungkin kecuali atas izin Allah Azza wa Jal ya. Kita adalah orang-orang yang bukan hanya Allah muliakan untuk bisa mendapati pertemuan pada malam hari ini ya, karena pada prinsipnya panggilan umroh dan haji itu sudah diperdengarkan. Kapan diperdengarkan? Ketika semasa hidup kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati kegiatan seperti ini, di mana kita terstimulus ya untuk bisa mau pergi haji, bisa pergi umroh, karena umroh dan haji itu bukan untuk mereka yang kaya, tapi untuk mereka yang dimampukan oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang senantiasa Allah mampukan, Allah undang. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa mendapatkan ganjaran seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini ya. Karena sangat miris sekali ya, banyak orang khususnya di Indonesia melaksanakan ibadah ini hanya untuk mendapatkan peningkatan status sosial. Ya artinya menjadi barometer ibadah ini tentang sukses atau tidaknya seseorang gitu loh ya. Ya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah bisa panggil kita bisa pergi haji dan umroh dengan fasilitas terbaik ya di musim ini juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin masih ada pertanyaan nih Pak Reza. Assalamualaikum. Kalau misal jamaah haji kita ada 10 untuk dahili, berarti free 2. Apakah satu bisa dijual? Bisa. Bisa dijual ke jamaah. Satu dipakai, satu dijual. Proses tahapan paymentnya gimana? DP 100 juta, kalau dahili setelah keluar igomah, full payment. Pak Reza kasih kisi-kisi jualan paket haji. Ya, kisi-kisi. Nanti aja ya. Nanti. Satu Ada aja, lagi? satu aja. Satu aja. Ya, isi satu aja. Kisi-kisinya pertama gini ya, luruskan niat ya. Kita syiar itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan niat ini pekerjaan yang kita lakukan di awal, di tengah, di akhir. Karena pada saat kita ingin condong melakukan perbuatan baik, di mana perbuatan baik kita akan menghasilkan sebuah kebaikan untuk kita di hadapan Allah, pasti ada gangguan ya. Jadi setiap saat niatkan, ya Allah saya mau syiar biar bisa dapat rizki, biar bisa dipanggil, biar bisa mendapatkan fadilah dari Engkau ya Allah ya. Jadi ikhlas itu kan definisinya ketika ibadah tujuannya hanya karena Allah ya, dan ketika hanya berharap apa yang dijanjikan sama Allah. Bukan berharap dapat pujian, bukan berharap untuk dapat penilaian dari orang lain gitu, atau bukan berharap dapat hadiah dari orang lain gitu. Dan yang kedua ittiba itu artinya melaksanakan perintah sesuai yang disyariatkan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Luruskan niat. Yang kedua, yang kita lakukan apa? Tumbuhkan kebutuhannya. Ya, kalau ditanya beda antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau ditanya segrup atau seluruh Indonesia nih, ada 237 juta jiwa beragama Islam, mau umroh nggak? Mau haji nggak? Mau, tapi cuma maunya di lisan aja. Artinya gini, kalau kita mau diundang sama Allah Subhanahu wa taala ya, ada sebuah ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, Allah akan melihat ya azamnya kita, ya bagaimana kita menunaikan sebuah ikhtiar sehingga kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan hari ini ya,
Ada yang oh ya udah saya coba nabung ya. Dengan nabung ini adalah sebuah proses ya, kita menunaikan azam kita di hadapan Allah. Ya nanti dengan nabung kita tujuannya karena Allah, nanti Allah kasih rizki, Allah kasih jalan ya. Oh hari ini saya mau gabung jadi IS gitu misalkan. Oh hari ini saya punya duit ya, saya mau DP gitu kan. Nah, ini adalah sebuah azam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba ya pengen diijabah sama Allah, harus buktikan dulu di hadapan Allah ya tentang keseriusannya. Kalau lisan ngomong gampang aja, mau kaya, mau masuk surga, semua jawab lisan mudah mau. Tapi bagaimana action kita di hadapan Allah sehingga Allah melihat kita adalah hamba yang pantas untuk Allah undang, Allah berikan kemuliaan, Allah kasih rizki sehingga bisa haji atau umroh dan lain sebagainya. Cukup? Nanti itu ada training khusus lah. Oke, yang mau bertanya lagi silakan. Mungkin masih ada waktu 5 menit ya Pak Reza ya. Siap? Bagaimana cara daftar jadi agen umroh dan haji? Mungkin bisa ditanyakan programnya ke apa tadi? Pengundangnya ya. Bagaimana cara daftar program jadi agen umroh dan haji? Bisa menghubungi orang yang mengajak. Ya ada 2 program, ada Go Easy Umroh, ada Go IS Umroh. Nanti biar dijelaskan ya, karena nggak topiknya malam hari ini. Silakan tanya sama yang mengundang. Itu satu. Kalau berangkat sama haji sama istri, terus istri saya yang daftarkan, berarti saya dapat ujrah 20 juta. Ya kalau udah jadi IS, direct selling-nya ada yang 20, ada yang 25. Malah kalau hitungannya 5 free 1, itu direct selling-nya, kalau mau hitung-hitungan ya, bentar. Kalau paket 222,9 ya, dibagi 5, ya, direct selling-nya 44.580.000 tuh. Kalau paket 5 free 1 ya. Jadi insya Allah fee haji kita fee haji terbaik ya se-Indonesia, karena mereka yang bersyiar, mereka yang berjuang adalah orang-orang yang paling kita hargai untuk mendapatkan benefit terbaik ya. Nah, masalahnya apa namanya? Tapi kita ini programnya sebenarnya pengkhususan di mana kita khususkan untuk orang-orang yang mau pergi haji gitu. Kalau masalah rizki, insya Allah semua kita adalah hamba Allah yang Allah udah pastikan tuh rizkinya, gitu kan? Ya, jadi di kita itu lebih condong ke arah bahwa free-nya itu untuk pergi haji gitu loh. Tapi kalau kita dapat 2, 1 kita pakai, 1 mau dijual silakan. Sampai saat ini sudah berapa daftar haji dahili di Tanur Pak Reza? Yang sudah mapping udah 2.500. Yang baru DP sekitar nggak nyampe 200. Masih proses insya Allah. Yang targetnya BM ada itu ya kayak Makassar, dia target 1.175, dia hampir setiap hari closing 4-8 jamaah. Terakhir tanya bisa Pak? Gimana? Ya boleh. Tanya. Kebetulan saya ada teman dari luar negeri gitu ya, sebutlah dari Singapura. Kalau misalkan mau join dengan kita, boleh nggak Pak? Singapura, Malaysia, insya Allah kita ada link. Bisa. Oh, gitu. Jadi kita terima kalau misalkan dia maksain, saya mau ikut dengan kamu gitu, bisa ya? Bisa dahili, bukan percepatan. Iya, dahili maksud saya dahili. Bisa. Terima kasih Pak. Singapura, Malaysia, insya Allah kita ada tim dari Syarikat. Nanti kita bisa tunjuk tim kita perwakilan yang ada di Singapura dan Malaysia. Baik. Oke, dari Pak Farudin. Farudin Bandung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Reza, apakah DP yang 100 juta itu bisa dicicil nggak? Dicicil bisa, Pak. Minimal berapa pertamanya, berapa Pak? 50 dulu lah. 50? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Dari Pak Aisyah.
Ya, Pak Reza, mau tanya lagi Pak Reza, tadi terkait yang Singapura dan Malaysia. Itu eh, untuk warga negara Indonesia di Singapura dan Malaysia, dan warga negara Malaysia dan Singapura asli bisa ikut Ya. dahili, Pak. Untuk warga negara Indonesia, biometriknya di Indonesia. Kalau Hmm. warga negara Singapura, biometriknya di Singapura. Oh, Warga berarti, negara Malaysia di Malaysia. berarti bisa Pak ya, walaupun warga negara Malaysia dan Singapura bisa ya? Bisa, tapi biometriknya di negara masing-masing. Oh, berarti ada tim Tanur dari sana ya Pak ya, di sana ya? Ya, ada tim syarikah. Tim syarikah, oke. Ya, tim perusahaan kita yang di Saudi Arabia yang bantu di negara Malaysia dan Kuala Lumpur nanti. Oke, Malaysia dan di Singapura. oke. Terima kasih Pak Reza. Makasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Arif. Oh, bukan pertanyaan sih ya. Pak, adakan seminar offline khusus haji dong. Boleh dong. Syaratnya bawa 1 jamaah masing-masing. Sip. Siap. Yang closing 1 jamaah kita kasih seminar di puncak gratis. Baik, mantap. Insyaallah. Siap. Mantap. Ayo, semangat. Buktikan dengan DP, Pak ya. Iya dong. Haha. Masa dibuktikan dengan buku nikah? Aduh. Di cabang Makassar di area mana Pak? Boleh minta kontaknya? Saya nggak tahu kontaknya, beda struktur organisasi ya. Start awal namanya. Ya Pak Indra, kalau mau tanya-tanya bisa tanyanya ke pengundangnya ya Pak Indra Rizal. Ya. Ya, Pak Aisyah sudah bertanya ya tadi ya. Oke. Satu lagi boleh, Oke. untuk haji khusus yang tahun depan itu Tanur punya kuota berapa banyak Pak Reza? Tanur mengajukan Pak sifatnya. Oh, Jadi kalau ditanya kita punya kuota berapa, kita nggak punya kuota. Nah, kita mengajukan. Cara mengajukannya bagaimana? Jamaah kita harus punya porsi haji dulu. Jadi jamaah kita harus daftar dulu porsi haji, keluar nomor porsinya, baru kita mengajukan secara resmi. Nah, kalau estimasi, ya kayaknya nggak bisa terlalu banyak, maksimal 200 saja. Karena ini perebutannya seluruh Indonesia. baik. Berarti walaupun jamaah sama sekali belum daftar untuk haji khusus bisa Pak ya? Harus daftar dulu haji khusus, ya. Nanti kita setor ke pemerintah tuh. BPIH-nya itu ya itu $4.000 ya. Nanti baru keluar nomor porsi haji. Nah, apa yang mau diajuin, apa yang mau dicepetin, kita nggak punya nomor porsi kan gitu. Jadi kita keluarin dulu nomor porsi haji kita yang masa tunggunya 7 tahun ya kan. Nah, kalau ada nomor porsi baru kita mengajukan surat permohonan pengajuan. Ya, seperti itu, Pak. Jadi Misalnya harus gini, maaf Pak Reza, dia sama sekali belum daftar ya dimanapun. Dia mau daftar dengan store $8.000. ya bisa. Bisa ya? Nah, prosesnya kita daftarin porsi dulu baru kita ajuin gitu, Oh, Pak. itu internal kita ya berarti ya? Betul. Oke. Terima kasih Pak Reza. Makasih. Oke, ini mungkin masih ada berapa lagi waktunya Pak Aidil? Nanya dong. Boleh dong. Boleh silakan. Ya dong, makasih dong. Pak, kalau bisi mau berangkat berarti bisa potong ujroh ya Pak? Potong ujroh bisi, apa ya? Semua tim yang berangkat saya potong nggak pakai. Waduh. Setiap tim yang mau berangkat nanti ujroh MD-nya mau dibuang katanya. Yang penting tim saya berangkat. Bu Maria mulia sekali, Masya Allah. Ini nggak ada nih MD kayak gini, Bu. Asik. Coba KB-nya Bu Maria gimana? Ayo dong, Bu, terangin Bu, dikit Bu, biar saya paham Bu. Nanti aja bisa calling Bu Maria, Bu. Ya, sekarang dong, biar didengar orang banyak, kan enak, jadi yakin.
Ya, Bunda, kalau untuk tim yang ada sekarang di sini, jika ingin mengajukan keberangkatan, contohnya tadi Bunda, bukan hanya potong ujroh dari layernya, maksudnya dari BC atau IS atau BM, tapi ujroh MD pun saya pangkas juga. Gitu. Wow, alhamdulillah. Ya Allah. Nggak ada nih MD di Terima Tanur kasih, kayak Bu gini. Maria. Ya Allah, mudah-mudahan kita tim semua bisa berangkat. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Bu Maria naik jabatan, tapi jabatannya udah mentok. Saya, Pak. Ganti nama saya, Pak. Ya Allah. Dilebarin aja jabatannya, Pak. Pak Reza, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Itu Pak, tadi menegaskan kembali, misal begini, saya ada beberapa orang yang sudah daftar Haji Plus. Nah, Pindah-pin. cuma kan kembali masa tunggunya kan masih jauh, dan kalau hitung-hitungannya kan tidak terlalu dari harga yang kita punya dengan Haji Plus itu kan nggak terlalu jauh. Jadi tadi untuk percepatan prosesnya bagaimana, Pak Reza? Pindah Mohon pin, pencerahannya. Pak. Pindah pin. Pindah pinnya nanti teknisnya itu teknisnya kita ya. Jadi bilang mau pindah pin, urus pindah pin, pindah kemana? Ke Tanur Mutmainnah. Nah, baru setor, selisihnya 4.000 gitu. Karena porsi itu kan 4.000 ya. Porsi itu $4.000. Nanti tinggal pindah pin aja, bilang ke travel yang lama, saya mau pindah pin kemana? Tanur Mutmainnah Tour ya. Nanti kita bantu urus sama tim teknis operation kita. Nah, nanti sisanya disetor ke kita gitu loh. $4.000 lagi. Nanti kalau udah keluar nomor porsi keberangkatan tahun ini baru melakukan pelunasan. Kalau misal dia kan karena dia sudah daftar di yang lama, itu kan dia sudah punya nomor porsi, Pak. Iya. Jadi nomor porsi atas nama travel lama. Oh, Nah, begitu. gimana caranya porsinya jadi atas nama travel kita? Nah, istilahnya namanya pindah pin. Gitu. Berarti dananya ditarik begitu ya, Pak? Atau bagaimana? Dananya nggak ketarik. Dananya ya tergantung. Misalkan dia bayar di travel lama berapa? Kalau dia bayar 5.000 ya, nah itu tergantung regulasi travelnya. Tapi duit yang ada di pemerintah itu cuma 4.000 gitu loh. Apakah selisihnya yang 1.000 nanti? Biasanya sih cuma kena potongan admin aja 5 juta maksimal ya kan. Tapi kan nggak tahu tuh. Pada saat jamaah itu melakukan MOU itu biasanya ada tuh ya peraturannya di MOU. Oh nanti kalau cancel dipotong 1 juta, 2 juta itu ada di MOU. Nah nanti pindah pin aja, jadi kita nggak perlu store ulang dan nggak perlu dibatalin. Kalau pindah pin itu otomatis gitu. Kalau dia tarik ya dia batalin ya kan percuma karena nanti kita daftarin lagi kan gitu. Nah dia tinggal pindah pin aja. Oke, siapa? Iya ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lain lagi ya sepertinya ya. Oh, ada satu Pak dari Ibu Agustina. Kalau untuk free umrohnya bisa nambah harinya nggak digabung sama jamaah umroh yang kita berangkatkan dari daerah. Gimana digabung? Nggak bisa, nggak digabung. Umrohnya khusus. Umrohnya khusus nggak bisa digabung. Pertanyaannya pada saat mau umroh bisa nggak bawa keluarga? Bisa. Gitu. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lain ya. Sudah jam 9 lebih, hampir 10 menit. Oke. Baik, Bapak Ibu, cukup ya? Iya. Ini satu lagi Pak, terakhir ya. Kalau ada calon jamaah nabung di BSI agar pakai tanur hajinya dan percepatan, baiknya pakai haji percepatan atau dahili. Ada jamaah nabung di BSI agar pakai tanur hajinya. Ya kalau nabung di BSI di manapun ya kan, ya boleh. Mau percepatan mau dahili tinggal diambil duitnya daftarin ke kita.
Maksudnya mutawifnya ada juga tidak? Ada, seperti umroh ada mutawif, ada TL, seperti umroh biasa. Oh iya, Pak Reza, tadi yang saya tanya itu yang dam. Kemarin saya ketemu sama calon jamaah. Nah, itu kan pemahaman dia kan kalau dam dikenakan kan ketika tamattu. Tapi kalau jamaah sudah pernah umroh dalam tahun yang sama, informasi beliau itu tidak kena dam. Itu bagaimana penjelasannya, Pak Reza? Enggak, Pak. Enggak, harus bayar dam tetap. Itu jumhur ulama, Pak. Ya, jumhur ulama menetapkan haji tamattu ya kan wajib bayar dam. Nah, kalau kita pakai dahili termasuk tamattu bukan, Pak? Kenapa? Tamattu tuh umroh dulu. Oh. Kan pas umroh kita lepas, Pak. Kecuali nggak mau bayar dam, Bapak jangan lepas-lepas. Jaga aja ihramnya sampai haji. Siap. Oke. Paham, Pak. Oke. Cukup ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang diberikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir pada acara Zoom malam hari ini, Allah panjangkan umurnya, ya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat segala masalahnya, dan yang paling penting senantiasa Allah muliakan untuk istiqomah menjadi mujahid Baitullah. Serta saya doakan mudah-mudahan bisa pergi haji bersama keluarganya di tahun ini. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya hanya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi selaku hamba Allah. Ya, ketika ada kesalahan saya minta maaf kepada para audiens semua, ya, dan saya minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Allah, Pak Reza. Sehat-sehat Pak Reza. Berkah. Terima kasih. Semoga bisa haji. Amin. Amin. Terima kasih semua, Oke. Mbak Zulfa. Terima Iya, kasih. Pak. Kita close ya Zoom-nya ya.